Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat usia emas di seluruh Indonesia? Saya Raka. Dan hari ini saya benar-benar gelisah. Bukan untuk diri saya, tapi untuk bapak saya. Usia beliau sudah 65 tahun. Dulu kuat, aktif, sekarang sering lelah, tidur tidak nyenyak, dan cepat lupa. Saya tanya, "Pak, kenapa nggak main sama cucu lagi?" Beliau cuma senyum kecut. Katanya, tenaga udah nggak ada. Nak, dada saya sesak dengarnya. Tapi hari ini, saya membawa seorang tamu luar biasa yang bisa membawa harapan baru, 30 tahun pengalaman. Ratusan pasien lansia yang beliau bantu. Beliau adalah Dr. Siti Setiati, spesialis geriatri, dan juga cetar, karena jadi penulis buku terkenal sehat di usia emas. Bukan cuma itu, beliau juga penyusun program nasional Alzheimer di Indonesia. Langsung aja, kita sambut Dr. Siti. Terima kasih, Mas Raka. Saya juga prihatin dengan banyaknya pasien seperti ayah Mas Raka. Mereka sehat, tapi kehilangan semangat, dan itu menyedihkan karena sebenarnya mereka masih bisa hidup aktif dan bahagia. Tapi karena satu hal sederhana, energi tubuh tersumbat, hidup mereka jadi seperti setengah mati. Saya ingin hentikan itu. Saya ingin orang tua Indonesia tidak kehilangan harapan. Wah, langsung merinding. Dok, tapi sebelum kita mulai, aku mau tahu dulu nih, kamu lagi nonton dari mana Semarang? Makassar, Pontianak, atau mungkin dari desa kecil di Kalimantan Selatan? Tulis di komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca dan aku usahakan balas satu persatu. Jadi dok, stamina yang turun bukan selalu karena sakit. Betul sekali. Mas Raka, banyak yang salah paham. Mereka pikir kalau lemas berarti sedang sakit. Padahal saya punya banyak pasien hasil lab normal, jantung baik, tekanan darah stabil, tapi tetap merasa hidup segan. Mati tak mau. Waduh, itu istilahnya ngeri banget. Dok, tapi benar juga sih, ayah saya begitu. Jalan dikit ngos-ngosan, padahal dokter bilang sehat. Persis kita sering lupa, tubuh itu seperti rumah. Kalau listriknya ada, tapi kabelnya putus. Ya, lampunya tetap gelap, tubuh pun begitu. Mas, energi masih ada, tapi alirannya terhambat. Jadi sebenarnya masih bisa dibenahi. Sangat bisa. Bahkan dalam waktu cepat, masyarakat tahu tidak tubuh punya titik-titik energi yang sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Sayangnya, banyak orang Indonesia tidak tahu atau meremehkan teknik sederhana ini. Waduh, padahal kita punya budaya pijat dari nenek moyang ya. Nah, itu dia. Di Cina disebut akupresur. Di India dikenal dalam Ayurveda, tapi di kampung-kampung Indonesia, nenek kita juga dulu memijat anak cucunya dengan penuh kasih sayang, tanpa alat, tanpa obat, tanpa biaya. Tapi apakah teknik itu masih relevan untuk zaman sekarang? Justru makin penting, Mas Raka, zaman sekarang orang tua banyak duduk, kurang gerak, makan instan, akibatnya energi tubuh mampet, C2 cekangku, gairah hidup hilang. Jadi, dok, langsung ayah, bisa dijelaskan titik pertama? Siap. Tapi sebelumnya saya mau cerita dulu. Boleh? Tentu. Dok, silakan. Minggu lalu, seorang pasien saya, Pak Sutrisno, usia 65 tahun. Pensiunan guru dari Surabaya. Dulu energik, sekarang duduk sebentar aja udah lelah. Beliau berkata dengan suara pelandok,
Saya ini masih hidup, tapi kok rasanya seperti mati separuh. Ya Allah, itu sedih banget. Dok, Iya, Mas. Tapi Mas Raka tahu apa yang terjadi. Setelah 2 minggu rutin pijat titik pertama, beliau datang ke klinik jalan kaki dari masjid dekat rumah. Mukanya bersinar. Senyumnya lebar. Katanya, "Dok, saya bisa main bola sama cucu lagi, gak pakai ngos-ngosan?" luar biasa. Titik apa itu? Dok, Titik Yongkan. Letaknya di telapak kaki bagian atas, antara jempol kaki dan jari kedua, koba sekarang. Le pas sondalonda. Raba bagian itu akan terasa sedikit cekung dan mungkin agak sensitif. wah, saya juga agak nyeri di situ. Dok, Itu dia. Titik itu disebut juga mata air kehidupan. Dalam pengobatan tradisional, titik ini terhubung langsung ke ginjal, sumber utama energi pria. Ingat, ginjal bukan cuma penyaring. Ginjal adalah pusat stamina, daya tahan, bahkan gairah. jadi cukup dipijat. Iya, cukup tekan 20 detik. Gerakan memutar searah jarum jam. Tekanan sedang, jangan terlalu keras. Lakukan setiap hari, pagi atau malam. Pilih yang nyaman. Hanya 20 detik. 20 detik, tapi konsisten. Itu kuncinya. Dalam 1 minggu, tubuh mulai terasa ringan. Dalam 2 minggu, stamina mulai pulih. Pak Sutrisno bilang, saya bisa ikut senam pagi di kompleks. Teman-teman sampai pangling. Wah, ini kayak sihir, tapi ilmiah ya. Betul. Banyak yang bilang, cuma pijat kaki. Mana mungkin bisa ngaruh. Tapi mereka lupa, tubuh manusia itu sistem terhubung. Titik kecil bisa mempengaruhi sistem besar. Itu ilmu refleksi. Dan ini bukan mitos, Mas Raka. Ini sudah dibuktikan secara ilmiah oleh berbagai penelitian. Tapi dok, apakah ini aman untuk semua usia? Untuk sebagian besar orang, aman. Tapi kalau punya penyakit berat seperti jantung parah, diabetes komplikasi, atau sedang minum obat pengencer darah, sebaiknya konsultasi dulu ke dokter. Dan tentu, ini bukan pengganti obat, tapi pelengkap. Baik. Dok, wah, ini baru titik pertama. Tapi saya sudah merinding. Saya yakin penonton di rumah juga mulai mikir, kok bisa ya tubuh saya kayak mati padahal sehat? Itulah jebakan umur. Banyak yang mengira menjadi lemah itu takdir, padahal seringkali itu pilihan. Keren. Saya catat ya, titik yongkan telapak kaki atas. Tekan 20 detik setiap hari. Betul, dan kita belum selesai. Masih ada 2 titik lagi yang tak kalah ajaib. Bahkan, bisa menyentuh pusat energi pria. Wah, jangan kemana-mana ya. Tapi sebelum lanjut ke titik berikutnya, aku mau tanya lagi. Kamu pernah coba pijat refleksi nggak? Atau punya cerita stamina yang hilang setelah pensiun? Tulis di komentar. Aku pengen banget baca dan ngobrol sama kalian. Dok, tadi titik pertama sudah bikin saya kagum. Tapi katanya ada titik kedua yang lebih gampang dicari. Betul, Mas Raka. Titik kedua ini bahkan bisa dipijat sendiri saat sedang duduk santai di ruang tamu. Coba duduk sekarang. Lalu, letakkan 3 jari di bawah pusar Anda. 3 jari. Diukur ke bawah dari pusar ya. Dok, Tepat sekali. Di situ namanya titik QAI. Atau dalam bahasa klasik disebut lautan energi. Kenapa disebut begitu? Karena di area ini tersimpan cadangan energi utama tubuh Anda. Bukan cuma untuk bergerak, tapi juga
untuk mencerna makanan, mengatur hormon, dan menghidupkan kembali gairah hidup. Wah, kedengarannya dalam banget maknanya. Dok, Karena memang kalau titik ini tersumbat, akibatnya bisa berantai perut kembung, sulit buang air besar, tidak nafsu makan, cepat lelah. Bahkan, gairah pria ikut meredup. waduh. Semua yang saya alami setelah usia 45 ke atas ya. Itu dia jebakannya. Mas, banyak yang mengira, oh, itu wajar karena sudah tua. Padahal, tidak semua gejala itu harus diterima sebagai takdir usia. Tapi dok, apakah ini terbukti di pasien-pasien dokter? Sangat terbukti. Saya cerita satu pasien lagi ya. Wah, ini bagian favorit saya. Silakan. Dok, Namanya Pak Bambang, 63 tahun. Pensiunan pegawai bank dari Bandung. Datang ke saya mengeluh, Dok. Perut saya ini bawaannya berat terus. Mau tidur nggak nyaman, BAB tidak lancar. Dan, maaf ya, Dok, saya seperti kehilangan semangat sebagai laki-laki. Kalimat terakhir itu diucapkan dengan kepala tertunduk. aduh, saya bisa bayangkan betapa beratnya bagi beliau. Tapi Mas Raka, setelah rutin memijat titik kuai ini selama 1 bulan, beliau kembali dengan semangat membara. Katanya, Dok, saya BAB, lancar setiap pagi. Kayak alarm, istri saya sampai nanya, kamu minum jamu apa sih? Padahal cuma pijat perut doang. Wahahaha. Saya suka cerita. Istri nanya jamu itu. Dok, bisa dibayangkan wajah bingung dan senang sekaligus. Ija, Mas. Dan yang lebih penting, pencernaan membaik. Tidur nyenyak, gairah kembali. Dan semuanya tanpa obat, tanpa biaya mahal, cukup dengan jari tangan sendiri. Jadi tekniknya sama pijat 20 detik juga. Betul, pijat dengan gerakan memutar searah jarum jam, dengan tekanan sedang, pagi hari atau malam sebelum tidur. Yang penting rutin. Kalau bisa, sambil tarik napas dalam-dalam dan fokus ke rasa hangat di perut. Seperti meditasi kecil ya. Dok, Betul, karena saat kita menyentuh tubuh dengan penuh kesadaran, tubuh merespon. Banyak pria tidak sadar bahwa mereka sudah lama terputus dari tubuhnya sendiri, hidup diburu stres, lupa istirahat, lupa sentuhan. Akhirnya tubuh kehilangan arah. ini dalam banget ya. Bukan cuma soal fisik, tapi juga mental dan emosional. Sangat dalam. Mas Raka, dan inilah yang saya lihat di pasien lansia Indonesia. Mereka lelah bukan hanya karena usia, tapi karena kehilangan koneksi dengan tubuh dan jiwanya sendiri. Saya merinding. Dok, saya jadi kepikiran. Berapa banyak bapak-bapak di luar sana yang diam-diam merasa seperti Pak Bambang? Banyak sekali. Mas, dan tragis nu ya, mereka malu bicara. Bahkan ke istri sendiri, padahal solusinya bisa dimulai hanya dengan satu sentuhan sederhana di bawah pusar. Sahabat lansia semua, kalau kamu merasa tubuhmu berat, tidurmu gelisah, pencernaanmu terganggu bisa jadi titik QAI kamu sedang minta tolong. Coba mulai pijat malam ini. 20 detik saja. Benar sekali. Dan jangan lupa, titik ini juga mengatur kandung, kemih, dan prostat. Itu sebabnya banyak pasien saya bilang, setelah rutin pijat titik ini, mereka jarang bangun malam untuk buang air kecil. Wah, itu masalah yang sering dialami pria lansia ya. Dok bangun malam terus. Iya, dan mereka pikir itu wajar. Tapi saya ulangi, tua itu pasti. Loyo itu pilihan.
Huhuhu. Saya jadi makin semangat ngerawat tubuh. Tapi kayaknya masih ada satu titik pamungkas lagi ya. Dok, Betul. Dan titik terakhir ini letaknya di punggung bawah. Agak sulit dijangkau. Tapi efeknya menyentuh langsung pusat hormon pria. wah, wah. Tahan dulu dok. Sebelum masuk ke titik pamungkas, aku mau tanya ke penonton. Kalian sudah pernah coba pijat perut belum? Gimana rasanya? Atau mungkin kalian punya tips lain untuk tidur nyenyak, tulis di komentar. Yuk, aku dan tim pasti baca dan balas sebisa mungkin. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu. Dok, titik pamungkas. Titik K3. Apa benar ini bisa menyentuh hormon pria? Sangat benar. Mas Raka. Bahkan menurut saya pribadi, ini titik paling krusial untuk pria di atas usia 60 tahun. Wah, makin penasaran nih. Silakan. Dok, Titik ketiga ada di punggung bawah. Tepatnya sedikit di atas tulang ekor, dalam bahasa medis. Ini dekat dengan daerah sakrum pusat saraf yang mengatur fungsi seksual, peredaran darah ke alat reproduksi, bahkan produksi hormon testosteron alami. testosteron. Itu kan yang bikin pria tetap maskulin. Betul sekali. Tapi sayangnya, testosteron menurun drastis setelah usia 50. Akibatnya, otot melemah, tulang rapuh, mood sering murung, libido hilang. Dan ini yang paling menyakitkan, pria merasa dirinya tidak berguna lagi. Waduh, itu terdengar seperti pelan-pelan kehilangan jati diri ya. Dok, Dan saya melihat itu setiap hari di ruang praktek saya, bukan hanya tubuh yang melemah, tapi juga rasa percaya diri, rasa harga diri, dan semangat hidup. tapi apakah hanya dengan pijat di punggung bisa membantu? Ya, tapi ingat, dengan teknik yang benar dan konsistensi yang kuat. Caranya sederhana, Bapak bisa berbaring telentang, lalu letakkan bola tenis di bawah punggung bagian bawah, tepat di atas tulang ekor. Lalu gerakan tubuh pelan-pelan ke kiri dan kanan. Biarkan tekanan bola menekan titik tersebut. Jadi kita tidak perlu alat mahal ya. Tidak perlu bola tenis, kasur, dan kemauan itu saja sudah cukup. Atau kalau ada istri atau anak, bisa minta tolong mereka bantu memijat pelan-pelan bagian itu selama 20 detik. Wah, ini bisa jadi momen bonding keluarga juga ya. Dok, Betul Mas Raka? Dan saya mau cerita satu kisah yang membuat saya menangis haru. wah, ini pasti luar biasa. Siapa beliau? Dok, Namanya Pak Wahyu, usianya 66 tahun. Beliau adalah nelayan dari Cirebon. Beliau datang ke saya dan berkata, "Dok, saya sudah tidak kuat menarik jaring. Dulu bisa seharian di laut. Sekarang 2 jam saja sudah gemetar." waduh, itu sangat berat untuk seorang nelayan ya. Tapi beliau tidak menyerah. Setelah saya ajarkan teknik pijat titik sakrum ini, beliau praktik setiap malam sebelum tidur. 1 bulan kemudian, beliau datang lagi dengan lengan lebih kekar, langkah lebih mantap, dan senyum penuh percaya diri. Katanya, sekarang saya bisa angkat jaring lagi sendiri. Bahkan, teman-teman saya yang lebih muda sampai kagum. Waduh, Pak Wahyu keren banget. Tapi bukan cuma itu. Mas Raka, istrinya juga datang dan bilang, "Dok, suami saya sekarang lebih tegak, lebih ceria, dan lebih romantis." Sambil tertawa malu-malu, dan saya langsung paham, itu berarti fungsi hormon beliau sudah pulih. Aduh, saya suka cerita-cerita romantis kayak gini. Dok, ternyata umur tidak membatasi kemesraan ya. Tentu tidak. Justru di usia emas, pasangan suami istri harus kembali menemukan cinta
dengan cara yang lebih dewasa, lebih dalam. Dan tubuh yang sehat adalah pintu masuknya. Tapi dok, saya sering dengar orang bilang, udah tua. Ngapain jaga hormon? Sudah waktunya istirahat. Itu salah besar. Justru karena sudah tua, tubuh perlu dirawat lebih serius. Banyak pria jadi lupa dengan dirinya sendiri, padahal tubuh ini sudah bekerja keras puluhan tahun. Sudah waktunya kita membalas kebaikan tubuh kita. Itu salah besar, justru karena sudah tua. Tubuh perlu dirawat lebih serius. Banyak pria jadi lupa dengan dirinya sendiri. Padahal tubuh ini sudah bekerja keras puluhan tahun. Sudah waktunya kita membalas kebaikan tubuh kita. Tapi dok, saya sering dengar orang bilang, udah tua. Ngapain jaga hormon? Sudah waktunya istirahat. Jadi recap ya. Dok, titik pertama di telapak kaki. Titik kedua di bawah pusar. Titik ketiga di punggung bawah. Jadi recap ya. Dok, titik pertama di telapak kaki. Titik kedua di bawah pusar. Titik ketiga di punggung bawah. Wah, ini benar-benar life-changing. Tapi, saya punya satu pertanyaan lagi. Dok, setelah 3 titik ini dibuka, apa yang terjadi pada tidur malam kita? Ini yang luar biasa. Banyak pasien saya bilang, mereka tidak bangun lagi berkali-kali di malam hari. Tidur jadi dalam, mimpi indah, dan bangun dengan mood positif. Wah, saya aja yang belum coba udah senang dengarnya. Tapi kita simpan dulu ya, pembahasan tidur buat bagian berikutnya. Baik. Mas Raka? Tapi sebelum itu, aku mau tanya ke kamu yang lagi nonton. Titik mana yang paling pengen kamu coba duluan? Tulis di komentar sekarang juga ya. Aku tunggu jawabannya. Jadi dok, setelah 3 titik itu dipijat rutin. Bukan cuma stamina yang balik, tapi tidur juga jadi nyenyak. Tepat sekali. Mas Raka, tidur malam yang berkualitas adalah fondasi dari semua sistem tubuh. Kalau tidur terganggu, metabolisme ikut terganggu. Daya tahan turun. Emosi tidak stabil, bahkan fungsi otak bisa menurun. Waduh, jadi bisa mempercepat pikun juga ya. Dok, Betul, kurang tidur kronis adalah salah satu faktor risiko demensia termasuk Alzheimer. Itu sebabnya saya selalu bilang, mau sehat di usia emas. Jangan anggap enteng soal tidur. tapi banyak orang tua bilang begini, saya sudah tua. Memangnya wajar kalau sering bangun malam? Itu benar tidak? Dok, Itu pemahaman yang keliru. Memang benar, ada perubahan pola tidur di usia lanjut. Tapi bangun 3 sampai 4 kali semalam untuk buang air kecil, itu bukan hal yang harus dibiarkan. Itu bisa jadi tanda masalah di kandung kemih atau prostat. Atau sirkulasi cairan yang tidak seimbang. wah, saya langsung ingat bapak saya. Dok, beliau tidur jam 9, tapi jam 11. 1, 3. Zubuh. Selalu ke kamar mandi. Akhirnya paginya lemas. Wah, saya langsung ingat bapak saya. Dok, beliau tidur jam 9, tapi jam 11. 1, 3. Zubuh. Selalu ke kamar mandi. Akhirnya paginya lemas. Jangan-jangan langsung tidur pulas ya. Dok, jangan-jangan langsung tidur pulas ya. Dok, itu efek dari mimpi indah. Ja. Dok. Bisa ya, Mas. Tapi yang jelas, tidur yang dalam memperbaiki produksi hormon, mempercepat regenerasi sel, dan menstabilkan tekanan darah. Bisa ya, Mas. Tapi yang jelas, tidur yang dalam memperbaiki produksi hormon, mempercepat regenerasi sel, dan menstabilkan tekanan darah. Pertanyaan bagus. Kalau dibiarkan tidak peduli pada tubuh, tidak mau,
Usaha sedikit pun, proses penuaan akan mempercepat kerusakan organ dalam diam-diam. Waduh, seperti bom waktu ya. Lebih parah, Mas, karena bom meledak sekali, tapi ini seperti perlahan-lahan kehilangan segalanya. Seperti apa contohnya? Doc. Saya punya pasien dulu, tidak mau disebut namanya. Beliau usia 62. Dulu kuat, tapi mengolah sirah, makan sembarangan, dan tidak mau rawat tubuh. Lama-lama tidur terganggu. Gampang, marah, kehilangan gairah, dan akhirnya jatuh ke depresi ringan. Dan yang menyakitkan beliau, merasa jadi beban keluarga. Ya Allah, saya jadi emosional. Doc. Dan itu bukan 1-2 kasus, Mas, banyak. Kalau tubuh lemah, pikiran ikut rapuh. Kalau tidak bisa jalan, tidak bisa buang air sendiri, atau tidak bisa mandiri. Harga diri bisa hancur. Waduh, itu mimpi buruk semua orang tua ya. Doc. Dan kita bisa cegah, bukan dengan alat canggih, bukan dengan biaya besar. Cukup 1 menit per hari. Pijat titik-titik energi, hidupkan kembali sirkulasi, dan beri tubuh kesempatan untuk memperbaiki diri. Wah, saya rasa semua penonton di rumah harus catat ini baik-baik. Betul, karena sekali lagi saya ingatkan, menjadi tua itu bukan berarti kehilangan kendali atas hidup. Kita tetap bisa memilih untuk sehat, kuat ya, dan bahagia asal mau bergerak dan merawat diri. Doc, saya ingin ajak semua penonton. Malam ini, sebelum tidur, tolong coba 1 dari 3 titik pijat tadi. Rasakan perubahannya sendiri. Tubuh Anda sudah menemani Anda selama 60 tahun lebih. Jangan biarkan dia rusak dalam diam. Saya setuju. Mas, Raka, dan kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu di luar sana, kesehatan bukan hadiah. Itu hasil dari perawatan yang penuh cinta. Mulailah dari diri sendiri. Dari sentuhan paling sederhana. Wah, luar biasa banget ya. Tapi kita masih punya 2 bagian lagi loh. Sahabat semua, dan di bagian berikutnya, Dr. Siti akan berbagi trik khusus agar teknik pijat ini makin efektif. Plus bagaimana melibatkan keluarga, agar makin semangat. Jangan kemana-mana. Dan jangan lupa, kamu sudah coba titik pijatnya? Efek apa yang kamu rasakan tulis di komentar ya. Doc, sekarang saya makin semangat ya. 3 titik sudah kita bahas. Manfaatnya luar biasa. Tapi, apakah ada cara supaya teknik pijat ini makin efektif? Wah, pertanyaan bagus sekali. Masyarakat tentu sahada. Dan kabar baiknya, caranya sangat sederhana dan tidak merepotkan. Wah, langsung semangat. Apa saya? Doc. Pertama, lakukan pijat dengan napas teratur dan dalam. Saat memutar jari, tarik napas dalam-dalam dari hidung. Hembuskan perlahan dari mulut. Ini akan membantu aktivasi sistem parasimpatik yang menenangkan tubuh dan mempercepat proses penyembuhan alami. Jadi, bukan cuma pijat fisik, tapi juga melibatkan pernapasan ya. Betul, tubuh dan napas adalah satu kesatuan. Banyak pasien saya merasa lebih tenang, tidak mudah cemas, hanya dengan teknik ini. Wah, seperti meditasi mini ya. Doc. Betul sekali. Lalu tips kedua waktu yang tepat. Waktu terbaik untuk pijat adalah pagi setelah bangun tidur dan malam sebelum tidur. Kenapa? Karena saat itu tubuh lebih reseptif, pagi untuk mengaktifkan energi, malam untuk mengembalikan keseimbangan. Waduh, itu gampang banget diikutin. Saya biasa ngopi pagi. Sekarang sebelum bikin kopi,
Saya pijat dulu. Nah, itu strategi bagus. Mas sambung pijat dengan kebiasaan harian, supaya jadi rutinitas yang tidak terlupa. Tapi dok, bagaimana kalau ada yang tinggal sendiri atau malas pijat? Nah, ini poin penting, libatkan keluarga. Saya selalu bilang ke anak-anak pasien saya, bantu orang tuamu bukan hanya dengan uang, tapi dengan sentuhan. Waduh, kalimat itu nyentuh banget. Dok, Kadang, pijatan sederhana dari anak ke orang tua bisa lebih menyembuhkan daripada obat. Saya punya pasien, Pak Rahmat dari Yogyakarta. Usia 64 tahun. Awalnya malas pijat sendiri. Tapi setelah cucunya ikut bantu sambil main, sambil bercanda. Sekarang malah jadi rutinitas harian keluarga mereka. wah, itu manis banget ya. Ternyata teknik sederhana ini bisa mempererat hubungan antar generasi. Betul. Mas, dan jangan lupa, sentuhan mengandung kekuatan penyembuhan yang besar, bukan cuma tubuh yang disentuh, tapi jiwa juga dipeluk. Saya sampai merinding. Dok, Dan tips terakhir, kombinasikan pijat dengan pola makan sederhana dan sehat. Contohnya, air kelapa bisa bantu menurunkan tekanan darah dan menyegarkan tubuh. wah, saya suka itu. Tapi banyak yang pikir air kelapa cuma minuman segar. Liu, Itu kesalahpahaman yang saya sering dengar. Banyak orang tidak tahu bahwa air kelapa mengandung elektrolit alami, membantu hidrasi, dan mendukung fungsi ginjal. Bahkan saya punya pasien yang menambahkan air kelapa ke rutinitas pijatnya, dan hasilnya makin cepat terasa. jadi kombinasi yang ideal, ya pijat dan minum air kelapa. Tepat. Atau makan pisang yang kaya kalium. Juga baik untuk jantung. Atau tempe, makanan murah meriah, tapi kaya protein dan probiotik alami. Hahaha, saya pikir tempe cuma lauk murah. Ternyata bisa jaga jantung juga. Jangan remehkan tempe. Mas, kita pikir tempe hanya makanan biasa. Tapi ini bisa menjaga jantung sehat. Waduh, saya jadi bangga dengan makanan kampung. Harus bangga. Mas Raka, kesehatan Indonesia bisa dimulai dari dapur sendiri. Tidak perlu impor. Tidak perlu mahal. Dok, saya rasa malam ini banyak yang bakal mulai memijat. Tapi mungkin ada juga yang merasa saya sudah terlalu tua. Apa masih bisa? Saya jawab tegas iya, masih bisa. Sel tubuh terus memperbarui diri setiap hari. Yang dibutuhkan hanya satu hal, keinginan untuk memulai. Sahabat semua, jangan biarkan rasa malas mencuri kebahagiaan masa tua Anda. Tubuh ini adalah sahabat setia. Mari kita rawat dia. Walau cuma 1 menit sehari. Benar, Mas Raka. Dan jangan tunggu sakit, mulai sekarang. Malam ini, dengan jari Anda sendiri. Tapi kita belum selesai. Di bagian terakhir nanti, saya dan dokter Siti akan rangkum semua manfaat dan memberikan pesan khusus untuk Anda yang merasa sudah kehilangan harapan. Jangan lewatkan. Karena itu bisa jadi titik balik hidup Anda. Dan seperti biasa, tulis komentar ya. Siapa yang akan bantu kamu pijat malam ini, istri? Anak, cucu, atau kamu sendiri? Ayo cerita di komentar. Wah, tidak terasa kita sudah sampai di bagian terakhir. Dok, Iya, Mas Raka. Tapi justru di akhir ini, saya ingin menyampaikan hal yang sangat penting. silakan. Dok, ini saatnya klimaks. Apa pesan terkuat untuk semua penonton kita? Pesan saya sederhana, tua itu pasti. Tapi menjadi lemah dan pasrah adalah pilihan. Banyak orang menyerah sebelum berusaha, padahal hanya dengan 1 menit per hari,
mereka bisa membalikkan arah hidup mereka. Saya percaya. Dok, karena saya lihat sendiri di bapak saya, hanya dalam seminggu, beliau sudah mulai semangat lagi sejak saya bantu pijat titik pertama. Dan itu bukti bahwa tubuh tidak pernah berhenti berharap sel tubuh kita selalu siap pulih, asal kita beri perhatian. Ketiga titik yang kita bahas hari ini, telapak kaki, bawah pusar, punggung bawah adalah kunci membuka aliran energi yang lama tertidur. 3 titik, 30 detik, 3 alasan untuk kembali hidup. Cepat dan manfaatnya luar biasa, stamina kembali, pencernaan lancar, tidur, nyenyak, fungsi seksual membaik, hormon stabil, pikiran jernih, harga diri bangkit. Wah, kalau itu semua bisa dicapai cuma dengan pijat. Saya rasa ini revolusi. Dok, Saya lebih suka menyebutnya kembali ke akarnya. Kita tidak butuh alat canggih untuk sehat. Kita butuh kesadaran, sentuhan, dan cinta pada diri sendiri. dan yang saya pelajari malam ini, tua bukan akhir. Tua adalah panggilan untuk hidup lebih bijak, lebih sadar, dan lebih berarti. Mas Raka, izinkan saya tanya balik. Kalau Mas Raka bisa mengubah hidup Bapak hanya dengan 1 menit per hari, apakah Mas akan melakukannya? Tanpa ragu, saya bahkan akan mulai malam ini. Nah, begitu juga dengan Anda semua yang sedang menonton. Jangan tunda, jangan ragu, jangan tunggu sakit parah baru mulai merawat tubuh. Mulailah sekarang. Karena hidup di usia emas bukan tentang bertahan, tapi tentang menikmati. Jalan-jalan sama istri tanpa harus duduk tiap 5 menit. Main dengan cucu tanpa ngos-ngosan, naik motor ke pasar tanpa pinggang nyeri, semua itu bisa terjadi. Kalau kita mulai dengan 1 menit pijat setiap hari. Saya tahu banyak dari Anda merasa terlambat, tapi saya ingin katakan ini dengan penuh kasih selama Anda masih bernapas. Belum ada kata terlambat untuk berubah. Wah, Dok, saya hampir meneteskan air mata. Karena ini bukan sekadar kesehatan. Mas Raka, ini tentang mengembalikan martabat, semangat, dan kebebasan orang tua Indonesia. Saya tidak ingin lansia kita menjadi beban. Saya ingin mereka jadi cahaya, jadi panutan, jadi teladan yang kuat dan bahagia. Terima kasih banyak, Dr. Siti Setiati. Ilmu yang Ibu bagikan malam ini bukan hanya menyentuh tubuh, tapi juga menyentuh hati. Terima kasih juga, Mas Raka. Semoga semakin banyak keluarga Indonesia yang mulai merawat lansia dengan penuh cinta. Dan untuk kamu yang menonton dari rumah, kalau video ini bermanfaat, tolong jangan simpan sendiri. Like dan share ke grup WA keluarga, ke komunitas masjid, ke teman Riza. Siapa tahu ada yang sedang putus asa, dan video ini jadi titik balik hidup mereka. Dan jangan lupa subscribe channel ini, karena di video selanjutnya saya akan bahas makanan super lokal untuk pria usia. Lanjut, murah, mudah dicari, tapi manfaatnya luar biasa. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan ingat, tua itu pasti, loyo itu pilihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.